Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi kepada Bapak, Ibu, Mas, Mbak sekalian. Perkenalkan, nama saya Sagila Salurindra. Saya merupakan mahasiswi dari Program Studi Teknologi Veteriner Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam kondisi yang baik-baik saja. Di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai teknologi pengolahan bahan pakan ternak, yaitu amoniasi jerami padi. Jerami padi merupakan hasil sampingan atau limbah dari pertanian yang berupa tangkai dan batang tanaman serelia atau tanaman padi yang telah kering dan telah terpisahkan oleh biji-bijinya. Jerami padi ini memiliki ikatan lignoselulosa dan lignohemiselulosa sehingga memiliki kandungan serat kasar yang tinggi dan protein kasar yang rendah. Kandungan serat kasar yang tinggi pada jerami ini menyebabkan tingkat pencernaannya sangat rendah dan sulit untuk dicerna oleh ruminansia. Sehingga ternak ruminansia kurang menyukai jerami padi yang diberikan secara langsung. Oleh karena itu, kita dapat memanfaatkan jerami padi ini sebagai bahan pakan ternak, kemudian diolah lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas dari jerami padi itu sendiri. Berikut merupakan syarat-syarat bahan pakan untuk ternak. Yang pertama yaitu mudah diperoleh dan tidak jauh dari lokasi peternakan, kemudian juga terjamin ketersediaannya. Kemudian yang kedua yaitu harga relatif murah atau terjangkau, kemudian memiliki kandungan nutrisi yang baik, kemudian mudah dalam pengolahannya dan juga tidak mengandung zat yang berbahaya bagi ternak. Selain itu, bahan pakan juga harus disukai oleh ternak sehingga dapat meningkatkan produksi ternak itu sendiri. Kemudian, kebutuhan nutrisi ternak ini dapat digunakan untuk ternak sebagai pertambahan bobot badan, kemudian digunakan untuk metabolisme dan pengaturan suhu tubuh, untuk reproduksi dan produksi. Pemberian pakan pada ternak dapat dilakukan 2 kali sehari, kemudian diberi jarak pemberian antara pemberian pakan hijauan dan pakan konsentrat. Pakan konsentrat dapat diberikan 2 kali sehari dan dilakukan 4 jam sebelum pemberian pakan hijauan. Pakan hijauan dapat diberikan dalam 1 kali pemberian dalam jumlah yang cukup banyak, sehingga pemberian pakan ini dapat digunakan oleh tubuh ternak secara optimal. Pemberian pakan hijauan pada ternak yaitu 10% dari bobot tubuhnya, sedangkan untuk betina menyusui kebutuhan hijauan mencapai 25% dari bobot tubuhnya. Untuk pakan konsentrat yaitu hanya 1% dari bobot tubuhnya. Berikut merupakan pengertian dari amoniasi jerami. Amoniasi jerami merupakan salah satu teknologi sederhana yang digunakan dalam pengolahan bahan pakan ternak yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas jerami padi melalui proses fermentasi dengan penambahan urea, sehingga nantinya dapat diperoleh peningkatan daya cerna dengan bantuan mikroba dalam proses fermentasi. Amonia yang berasal dari urea ini akan berikatan dengan jerami sehingga ikatan lignoselulosa dan ikatan hemilignoselulosa akan terputus. Selanjutnya akan terjadi peningkatan protein kasar di dalam rumen dengan bantuan mikroba. Kemudian kelebihan dari amoniasi jerami yaitu yang pertama untuk meningkatkan pencernaan, kemudian yang kedua jerami lebih disukai ternak atau untuk meningkatkan palatabilitas, kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan energi sebesar 70-80%, kemudian yang keempat yaitu meningkatkan protein kasar dan juga menghambat pertumbuhan jamur, sehingga amoniasi jerami ini dapat disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat dari amoniasi jerami. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan ketersediaan bahan pakan hijauan. Bahan pakan hijauan tidak selalu tersedia dalam sepanjang tahun, sehingga pemanfaatan amoniasi jerami ini berfungsi untuk menyediakan bahan pakan ternak agar selalu tersedia untuk dapat mencukupi kebutuhan nutrisi dari ternak itu sendiri. Selanjutnya, yang kedua yaitu meningkatkan kualitas bahan pakan seperti kadar amonia dan juga protein kasar. Kadar amonia dalam urea ini berfungsi untuk meningkatkan memutus atau menghidrolisis ikatan lignoselulosa dan ikatan lignohemiselulosa sehingga dapat
meningkatkan protein kasar oleh mikroba rumen. Kemudian yang ketiga yaitu untuk meningkatkan daya cerna. Jerami padi memiliki kecernaan yang cukup rendah dikarenakan protein kasarnya yang rendah. Kemudian yang keempat yaitu untuk meningkatkan palatabilitas atau jerami padi ini akan lebih disukai oleh ternak karena tekstur jerami padi yang telah diamoniasi itu akan lebih lunak dan tidak kasar. Kemudian yang kelima yaitu untuk mengurangi ukuran partikel dan juga kadar air. Kadar air maksimal di dalam jerami amoniasi yaitu tidak lebih dari 14%. Kemudian yang keenam yaitu berfungsi atau bertujuan untuk memperpanjang masa simpan. Jerami amoniasi ini dapat disimpan dalam kurun waktu selama 3 bulan sehingga dapat digunakan sebagai pakan alternatif pada musim kemarau panjang atau musim hujan dan dapat meningkatkan ketersediaan dari bahan pakan hijauan tersebut. Kemudian berikut merupakan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pengolahan amoniasi jerami. Yang pertama yaitu jerami, yang kedua yaitu urea, kemudian yang ketiga yaitu air. Air di sini berfungsi untuk melarutkan urea. Kemudian wadah tertutup. Wadah tertutup ini dapat kita gunakan antara lain kantong plastik, karung, kemudian dapat menggunakan silo, toples atau wadah tertutup lainnya. Sehingga proses amoniasi jerami dapat terjadi dalam keadaan anaerob atau dengan tidak adanya kadar oksigen. Kemudian yang kelima yaitu pisau untuk memotong jerami padi sehingga dapat memperkecil ukuran partikelnya. Kemudian berikut merupakan metode dalam pembuatan amoniasi jerami. Yang pertama yaitu jerami ditimbang sebanyak 100 gram kemudian dipotong kecil-kecil sebesar 5-10 cm atau sepanjang jari telunjuk. Selanjutnya urea ditimbang sebanyak 7 gram kemudian dilarutkan dengan air sebanyak 350 ml kemudian diaduk hingga merata. Kemudian larutan urea yang telah dicampur dipercikkan di atas permukaan jerami secara merata. Selanjutnya jerami yang telah dipercikkan oleh larutan urea ini dapat disimpan atau dimasukkan ke dalam wadah tertutup seperti kantong plastik, karung, toples, silo, dan lain sebagainya. Kemudian diikat atau ditutup dan didiamkan selama 2-3 minggu atau dieramkan. Kemudian setelah dieramkan selama 2-3 minggu, jerami dikering anginkan selama 1-2 hari. Selanjutnya jerami amoniasi ini dapat diberikan langsung kepada ternak.
Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak salah kata mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.